anak-anak, kita bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia ini. Kita melanjutkan teks eksplanasi. Kalau pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang teks eksplanasi 1, sekarang kita belajar tentang teks eksplanasi 2. KD yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah KD 3.10. Tujuan pembelajaran apa? Di akhir pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menentukan struktur teks eksplanasi. Yang pertama. Yang kedua, dapat menganalisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu apa saja? Struktur teks eksplanasi di situ yaitu yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena itu berisi tentang apa? Identifikasi fenomena itu berisi mengidentifikasikan sesuatu yang akan dijelaskan nanti, yang akan diterangkan. Jadi pokok persoalannya. Jadi kamu nanti akan menjelaskan apa dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, itu tercantum di dalam identifikasi fenomena. Atau apa yang akan dijelaskan itu dicantumkan di dalam identifikasi fenomena. Yang kedua, yaitu rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu berisi apa? Rangkaian kejadian itu perincian dari identifikasi fenomena itu. Di rangkaian kejadiannya. Jadi kalau itu peristiwa alam, misalnya gunung meletus, berarti kejadiannya itu bagaimana sampai gunung berapi itu meletus, atau mengapa gunung berapi itu meletus. Jadi itu dijelaskan di dalam rangkaian kejadian, penjelasan dari identifikasi fenomena tadi. Nah, di dalam rangkaian kejadian ini biasanya disusun polanya secara kronologis atau secara kausalitas. Pada pembelajaran yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa ada dua pengembangan pada teks eksplanasi, yaitu secara kronologis dan secara kausalitas. Nah, kalau secara kausalitas berarti sebuah teks eksplanasi yang menjawab pertanyaan mengapa, kalau itu gunung berapi ya, mengapa gunung berapi itu meletus. Maka penjelasannya adalah sebab, mengakibatkan, karena, ya itu karena berupa penjelasan sebab akibat, kausalitas. Tapi kalau teks eksplanasi itu dibuat berdasarkan atau uraiannya berdasarkan secara kronologis, maka teks eksplanasi itu merupakan jawaban dari mengapa, bagaimana, jawaban dari bagaimana gunung Merapi, letusan gunung Merapi itu, misalnya bagaimana, menjelaskan yang pertama ini, jadi urutan kronologis itu yang seperti itu, ya. Ini semuanya dikembangkan di dalam rangkaian kejadian, ya. Karena rangkaian kejadian itu bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf, bisa juga satu paragraf, tergantung dari apa yang akan disampaikan dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan itu apa isinya? Ulasan itu berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang diuraikan di atas.
Ya, jadi mengulas dari rangkaian kejadian, dari identifikasi dan rangkaian kejadian itu diulas di dalam paragraf penutup, biasanya dikomentari. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kamu lihat teks eksplanasi di modulmu halaman 2, ya. Lunturnya budaya Indonesia. Ya, bacanya masih sama. Kalau pada pertemuan yang pertama kemarin kamu menjawab pertanyaan wacana, menjawab pertanyaan bacaan, menentukan ide pokok. Nah, ini kita membahas tentang struktur teks eksplanasi. Identifikasi fenomenanya di mana? Kamu lihat itu ya, di modulmu halaman 2. Sambil kamu simak itu, modulmu halaman 2. Struktur teks eksplanasi. A. Identifikasi fenomena. Terdapat di paragraf 1. Nah, di paragraf 1 ini berisi persoalan yang akan diuraikan di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, berarti identifikasi fenomena ada di paragraf 1. Kemudian yang B, struktur yang kedua, yaitu rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian pada wacana lunturnya budaya Indonesia ini terdapat pada paragraf 2. Ya, rangkaian kejadian. Hasilnya menyebabkan kebudayaan kita tidak lagi diurus, menyebabkan, ya, menjelaskan ini mengapa budaya luntur, ya, menyebabkan ini. Nah, itu semua rangkaian kejadian di paragraf 2. Kemudian ulasan tadi berisi komentar. Nah, di sini juga, ya, dikomentari pembelajaran budaya yang kurang. Nah, ini dikomentari mengakibatkan budaya kita sedikit demi sedikit menghilang. Nah, ini mengomentari dari identifikasi fenomena dan rangkaian kejadian. Nah, struktur teks eksplanasi sudah terjawab. Ya, di halaman 2 itu sudah ada contohnya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu unsur kebahasaan teks eksplanasi. Di unsur kebahasaan teks eksplanasi ini untuk menganalisis, nanti analisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kita masih buka halaman 2 modulmu, ya. Karena dengan penjelasan ini kamu, dengan adanya bacaannya kamu akan lebih jelas. Nanti dalam mengerjakan ya semacam ini, ya. Nomor 2, analisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, di unsur kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas itu yang bagaimana di materi yang lalu itu sudah dijelaskan bahwa konjungsi kausalitas itu konjungsi yang ditandai dengan konjungsi karena, sebab, oleh karena, ya, oleh sebab itu, oleh sebab, menggunakan konjungsi kausalitas, mengakibatkan, itu juga itu saling menjelaskan, ya, konjungsi kausalitas. Nah, di dalam lunturnya budaya Indonesia itu konjungsi kausalitasnya itu bisa dilihat di paragraf pertama, kalimat pertama. Kamu lihat itu, budaya di Indonesia kian hari kian luntur karena. Nah, karena, ada kata karena. Ada konjungsi kausalitas. Ya. Karena kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pembelajaran budaya, dan kurangnya komunikasi budaya. Konjungsinya apa? Karena. Berarti ini contoh konjungsi kausalitas dalam teks eksplanasi yang berjudul Lunturnya Budaya Indonesia. Kemudian,
Ciri yang kedua, unsur kebahasaan teks eksplanasi yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu yang bagaimana? Konjungsi kronologis yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Jadi diuraikan dengan hubungan waktu, kemudian, lalu, saat itu. Jadi konjungsi-konjungsi yang menyatakan waktu itu dinamakan konjungsi kronologis, hubungan waktu. Di wacana lunturnya budaya Indonesia ini, konjungsi kronologisnya yaitu pada paragraf 2. Saat ini kamu lihat itu nanti ada itu, saat ini sudah ada mata pelajaran di sekolah yang membahas soal budaya. Saat ini saya ralat bukan di paragraf 2 tapi di paragraf 3 kalimat ini. Saat ini saya cetak tebal. Nanti kamu kalau mengerjakan juga begitu ya. Jadi kalau konjungsi kausalitasnya ditanyakan konjungsi kausalitas, ya konjungsi kausalitas yang dicetak tebal atau di stabilo, bukan kalau kamu tidak cetak tebal tapi stabilo atau garis bawah. Saat ini juga ya. Terus menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Fenomenanya tentang apa? Di sini tentang budaya. Ya. Berarti kata bendanya apa? Zaman, budaya, bangsa dan sebagainya. Ya. Kemudian ciri yang lain yaitu yang keempat. Menggunakan kata teknis. Ya, menggunakan kata teknis. Kita lihat. Kata teknis itu apa? Kata-kata yang berhubungan dengan tema. Nah ini, yang berhubungan dengan tema dalam wacana ini, dalam bacaan ini apa? Contohnya, komunikasi budaya. Jadi bisa berupa kelompok kata ya, karena lebih dari satu kata. Mengenalkan budaya, jati diri, itu semuanya sudah dicantumkan paragraf-paragrafnya. Kamu nanti mengerjakan seperti itu. Ya. Nah, saya sudah menjelaskan itu analisis struktur dan analisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, tugasmu untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang teks eksplanasi ini, kamu kerjakan Bupena ya itu ya. Analisislah. Jadi kerjakan seperti ini. Ini ada di Bupena. Analisislah teks eksplanasi mengenal Popping ya, atas struktur dan unsur kebahasaannya ya. Jadi ini di Bupena itu kamu cari nanti di halaman 6061 ya. Selamat mengerjakan.